Oke, Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa yang saya banggakan. Selamat bertemu dalam video eh, perkuliahan kita ya. Seringkali saya membuat video untuk bisa berbagi dengan Bapak Ibu sekalian maupun dengan para mahasiswa untuk bisa mengembangkan sebagai suplemen-suplemen penambah referensi untuk lebih meningkatkan pengetahuan kita dalam hal penelitian sosiologi. Ya, Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu dilindungi dan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti proses-proses pembelajaran maupun proses-proses perkuliahan yang diselenggarakan. Ya, hari ini saya ingin menyampaikan sedikit diskusi dan elaborasi tentang penelitian sosiologi yang tentunya sudah banyak disampaikan oleh para dosen-dosen lain ataupun para peneliti lainnya, dan saya menjadi bagian yang terkecil dari itu untuk membagikan pengetahuan yang saya miliki kepada Bapak dan Ibu serta mahasiswa sekalian. Ya. Uh, Ketika kita bicara disiplin ilmu, tentu tidak hanya ada sosiologi ya, banyak sekali disiplin ilmu kita dari yang eksakta sampai non eksakta ya. Ada yang ilmu sosial juga dalam artian bahwa di ilmu sosial sendiri ada antropologi, ada hukum, ada uh, ekonomi ya, dan semuanya memiliki uh, pola riset, pola uh, penelitian yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ya, saya ingin menyampaikan ke Bapak Ibu sekalian bahwa dalam sosiologi, riset-riset kita sekarang sudah semakin mengkerucut ya. Setelah saya coba mencermati dari beberapa hasil-hasil riset yang saya ikuti lewat publikasi maupun usulan-usulan riset yang lolos dalam hibah, itu ternyata ada eh, tiga ya. Ini subjektif menurut saya ya Bapak Ibu. Jadi tidak harus menjadi sebuah pengklaman akademik ataupun sebuah penilaian yang disamaratakan. Tidak juga, ini hanya penglihatan saya. Yang kemudian saya temukan ada tiga tentang sosiologi digital dan media sosial, terus ada sosiologi lingkungan, serta sosiologi pendidikan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan hasil pemetaan dari analisis saya pada beberapa segmen ya, proposal skripsi ataupun skripsi yang selesai, tesis, disertasi, bahkan juga usulan-usulan hibah seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, eh, tiga hal ini kemudian memiliki latar belakang juga yang sudah saya sampaikan bahwa seperti misalkan sosiologi digital itu karena berkembangnya teknologi digital saat ini yang kemudian cukup mempengaruhi pola interaksi, pola komunikasi dan merubah struktur-struktur masyarakat sehingga sangat menarik bagi teman-teman yang mendalami disiplin sosiologi untuk meneliti ataupun mengkaji dan memperdalam pada segmen tersebut. Nah, begitu juga dengan lingkungan, eh, banyak banyak terjadi perubahan iklim, terus banyak terjadi pergeseran fungsi-fungsi lingkungan ya, sehingga menyebabkan fokus riset pada ranah sosiologi itu terfokus pada masalah sosiologi lingkungan serta sosiologi pendidikan yang memang cukup banyak bahannya, terutama pada riset-riset tindakan penelitian ya kelas. Nah, ini yang cukup mempengaruhi perkembangan daripada riset di sosiologi. Nah, harapan saya sebenarnya tidak tiga, lebih banyak lagi. Cuman yang saya dapatkan kurang lebih seperti itu, maka saya coba gambarkan secara objektif sekalipun ada kandungan subjektifnya karena itu menurut saya, uh, dan saya berharap ini bisa terus berkembang ya, tidak hanya tiga. Oke, itu posisi kita saat ini, riset kita terkonsentrasi pada tiga hal itu. Ya, selanjutnya saya ingin menggambarkan terus sedikit menceritakan ya gitu ya. Ini. eh Terkadang ada kritik di dalam bahwa sosiologi tidak memberikan ya. Ada anggapan bahwa tidak memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan. Sebenarnya
ini berawal daripada kalau saya selera. Nah, saya ingin sampaikan tentang selera sosiologi. Selera sosiologi ini sesuatu sebenarnya yang fundamental ya gitu. Ketika kita memahami sosiologi sendiri, kajian kita, ruang lingkup kita hanya berkisar pada interaksi ya, individu, masyarakat, seperti itu ya. Itu selera sosiologi yang kemudian apa ya, terkooptasi, bukan kooptasi mungkin agak kasar ya, mungkin agak tereduksi gitu ya, dengan beberapa hal yang sering sebenarnya saya kritik juga sebelumnya, kepentingan funding, bagaimana kemudian funding menetapkan orientasi daripada pelaksanaan riset mereka sehingga pengusul berusaha menyesuaikan dengan kepentingan funding itu. Nah, ini yang menjadi problem eh, tergerusnya selera sosiologi itu. Nah, kemudian mohon maaf ada sikap skeptis mahasiswa maupun dosen yang selalu mencari celah sesuatu yang mudah gitu ya, sesuatu yang mudah dilakukan, yang tidak terlalu banyak menguras energi ya dan pikiran, sehingga terkadang lebih banyak meninggalkan yang tadi saya katakan selera sosiologi tadi itu. Ini efeknya. Nah, kemudian ada bias kurikulum kita yang terkadang tumpang tindih bahkan keluar jauh daripada sosiologi. Kita kadang harus bertabrakan dengan masalah-masalah pembangunan, masalah-masalah kebijakan yang sebenarnya posisi sosiologi itu masih bisa dijelaskan di mana posisi sosiologi dia dalam kajian kebijakan, di mana posisi sosiologi di kajian komunikasi itu pentingnya gitu. Cuman terkadang bias karena kurikulum yang dibangun di setting seperti itu menyebabkan ya selera sosiologi ya dilupakan bahkan ditinggalkan. Nah, efeknya apa? Seperti tadi yang saya sebutkan di awal itu. Jadi sosiologi sudah dianggap tidak memberikan kontribusi karena tidak lagi mengkaji tentang bagaimana hubungan antara individu dengan kelompok, kelompok dengan individu, bagaimana menceritakan konstruksi masyarakat, struktur masyarakat, tidak lagi. Nah, bergeser pada tiga hal tadi yang menurut saya ya, hemat saya, mohon maaf kalau sekiranya saya salah, dan menyebabkan tuduhan itu menjadi sebuah pembenaran sepihak. Nah, harapan saya ini bisa bergeser. Tidak ada kata terlambat, kita terus berupaya. Ya, mungkin lewat Bapak Ibu dosen juga menguatkan, mempertahankan selera sosiologi. Harapan saya coba menciptakan kalimat selera itu sebenarnya hanya untuk memaniskan gitu ya, membuat lebih menarik kata sosiologi itu. Nah, harapan saya ini bisa terus berubah, berkembang, dan kita bisa lebih fleksibel lagi tanpa harus kita terkena reduksi-reduksi seperti itu. Dan sosiologi insya Allah ke depan bisa dianggap lebih banyak memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan. Nah, ini uh, kita kita belum bisa move off dari deskriptif kualitatif. Ini sesuatu situasi yang memang cukup uh, sebenarnya mengesalkan gitu ya. Jadi terbawa-bawa sampai pada uh, tingkatan doktoral ya, misalnya disertasi. Ini deskriptif kualitatif. Nah, model riset seperti ini bagi saya agak cukup ngambang, deskriptif kualitatif. Kenapa saya ngomongkan ngambang? Karena apapun riset kita pasti akan mengandung deskriptif, penjelasan, menjelaskan gitu, menguraikan gitu. Jadi uh, kalau sekedar meneliti untuk menjelaskan bisa gitu loh, bisa tapi pada tataran tertentu, pada segmen tertentu, pada skema tertentu. Namun terkadang pada tingkatan yang agak cukup high pun itu terjadi deskriptif kualitatif. Nah, ini perlu kita perbaiki bersama-sama agar tidak terjadi atau tidak terus-terusan kita berada pada situasi seperti itu. Kenapa kita belum bisa move on seperti saya katakan di atas? Karena ada kenyamanan. Karena kita meneliti hanya memotret fenomena dan mendeskripsikan, memotret, mendeskripsikan. Nah, ini terus ada stagnasi, stagnasi bahwa kemudian dengan melakukan hal seperti tadi itu, maka kita sudah melakukan sebuah penelitian. Minta maaf, artinya riset itu dianggap telah dilaksanakan dengan uh, jenis maupun pendekatan yang sangat begitu sederhana sekali. Nah, terus saya lihat di hasil-hasil
riset deskriptif kualitatif banyak yang investasi konsep lemah. Artinya karena kita banyak yang kita harapkan instan, kemudian mendatarnya riset kita, jadi kemudian untuk konsep inovasi pengembangan itu lemah. Nah, kemudian ada satu hal yang cukup menarik yang menyebabkan kita tuh terkungkung terus, ya, ketidakstabilan metodologi. Jadi sebenarnya sosiologi saya sangat banggakan karena pengalaman perkuliahan dari sebelumnya sampai studi akhir saya itu luar biasa. Ketika saya memahami metodologi dalam sosiologi, sangat sistematis dan sangat dijaga ya, apa ya istilahnya, keberlanjutannya itu, kerangka berpikir dan lain-lain. Nah, dari kesemua itu juga bisa menyebabkan penurunan daya inovasi. Jadi riset hanya sekedar, jadi saya minta maaf, pada akhirnya keseluruhan itu hanya menjadi template buat melakukan sebuah riset. Ini yang jadi problem, sehingga yang tadi seperti saya sampaikan terjadi stagnasi gitu ya. Uh, itu menjadi efek lain daripada ketidakstabilan metodologi juga itu. Orang akan lebih terkesan mencari yang lebih mudah gitu loh. Nah, dari keseluruhan situasi itu apa dampaknya Bapak Ibu sekalian dan mahasiswa? Tuduhan itu menjadi kenyataan bahwa memang sosiologi lagi-lagi tidak memberikan kontribusi. Padahal sepemahaman saya cukup terstruktur sistematis ketika sosiologi memahami metode penelitian. Kita diajarkan bagaimana dalam struktur-struktur ataupun langkah-langkah mekanisme dalam melakukan penelitian. Tapi kenapa pada hasilnya kita berada pada ranah seperti ini? Nah, ini yang harus kita pecahkan bersama bahwa sosiologi tidak punya kontribusi ini harus diperhitungkan. Ya. Nah, jadi hal-hal seperti ketidakstabilan metodologi, ketidakstabilan artinya apa? Bahwa sering terjadi bias-bias yang karena pengetahuan yang dibangun, minta maaf, eh, coba-coba belum begitu kuat kerangkanya, belum begitu teruji variabelnya, kemudian dipaksakan untuk menjadi sesuatu yang baru dalam metodologi. Nah, ini yang kemudian bagi saya melahirkan distorsi-distorsi itu. Nah, semakin banyak distorsi, maka semakin banyak kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa ataupun peneliti untuk menggunakan uh, metodologi dalam sosiologi itu. Nah, ini yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu. Oke, harapan saya ini kita bisa rubah bersama-sama. Nah, uh, itu fenomena, itu situasi yang bisa saya gambarkan. Sekali lagi saya mohon maaf, itu subjektif karena menurut saya, dari saya. Nah, gambaran ini saya ingin menjawab saja bahwa kita tidak harus bisa menerima ya, bukan melawan, tapi kita bisa harus merubah. Nah, artinya apa? Kita bisa merubah ini dengan cara menenggasi fenomena sosial dengan konteks sosiologi. Rumusan saya seperti itu. Mudah-mudahan ada yang lain atau ada yang mungkin berkembang lebih baik dari ini. Yang jelas saya coba menawarkan itu. Menenggasi fenomena sosial dengan konteks sosiologi agar tidak lagi terjadi, atau bukan tidak lagi, bisa mengurangi gitu. Yang saya sebutkan deskriptif kualitatif, terus ada kenyamanan dengan hal-hal hanya bersifat deskriptif gitu. Nah, itu yang coba saya tawarkan dalam uh, diskusi kali ini. Semoga bisa dipahami. Ya, sederhana Bapak Ibu. Jadi coba saya mulai dengan desain penelitian ya. Penelitian perlu memutuskan bagaimana mereka mengumpulkan data ya. Bisa melalui metode kualitatif, kuantitatif, silakan ya. Boleh pun kombinasi keduanya. Nah, di sini riset sosiologi. Riset sosiologi berfokus pada pengumpulan data empiris untuk menjelaskan fenomena. Ini kita jelas dulu di sini. Jadi kita belum bergeser sehingga untuk menjaga selera tadi yang saya sebutkan di awal, ada hal gitu ya. Ketika kita berfokus pada itu, ada interaksi sosialnya, ada individu maupun kelompok, ada struktur masyarakat. Ini upaya saya untuk menjaga selera aja, biar nggak bergeser terlalu jauh. Nah, selanjutnya uh, apa yang kita akan lakukan untuk memutuskan
untuk mengumpulkan data misalkan. Kalau di kuantitatif, kalau yang tadi kualitatif, kalau yang ini kuantitatif. Misalkan kita menemukan pola hubungan antar variabel yang lagi-lagi tidak terlepas daripada tiga ini. Variabel yang terbangun atau yang dibangun sebaiknya jangan dilepas dari tiga ini. Kalau menurut saya. Jadi selera sosiologi tetap terjaga walaupun tema apapun, judul apapun, orientasi apapun, kajian apapun. Itu harapan saya. Nah, sehingga eh, buat saya eh, riset penelitian dalam eh, sosiologi yang terdiri dari kualitatif dan kuantitatif bisa ya mempolakan ya, bisa mengkonstruksi fenomena dari tiga hal tersebut tadi. Nah, ini yang harus saya sampaikan. Nah, eh, saya coba membuat simulasi-simulasi yang sederhana yang mungkin mohon maaf masih prematur. Silakan nanti dikomentari kalau terjadi kekurangan atau kesalahan ya. Misalkan dalam pengamatan dan penguraian objektif sebagai dasar memahami atau menjelaskan fenomena. Ada teori yang sering kita pergunakan. Nah, kita lihat misalnya ada grand teori, ada middle teori, ada micro teori. Nah, ini yang perlu kita tetapkan dulu. Kita mau menggunakan mana? Dan ketika kita memilih menggunakan yang mana, kita juga tidak harus terlepas daripada tiga hal tadi. Lagi-lagi selera tadi gitu. Kadang kita memilih teori yang sebenarnya dia tidak membicarakan struktur masyarakat, substansinya bicara tentang demografi, ya, pertumbuhan masyarakat yang biasnya adalah tidak terlihat bagaimana perkembangan struktur masyarakat dalam analisisnya. Nah, itu yang saya bilang, kita lupakan lagi eh, eh, apa selera sosiologi kita. Dalam artian apa? Saya tidak kemudian mengatakan bahwa kita lebih baik mengkaji sosiologi daripada demografi. Tidak. Sebenarnya kita bisa mengkolaborasikan antara kita dengan demografi apabila analisis kita itu kita mengambil pada porsinya selera sosiologi. Kita dalam kajian demografi kita ambil adalah struktur perkembangan masyarakatnya. Bukan kita bicara masalah kecepatan, boleh kita ambil masalah kecepatan, tapi kita akan melihat konsekuensi dari percepatan ini apa, misalkan renggangnya interaksi seperti yang di atas, atau eh, timbulnya konflik karena terlalu cepat pertumbuhan penduduk itu. Nah, seperti itu yang ingin saya sampaikan. Begitu juga pada level-level teori yang lain. Jadi kita jangan melepas selera sosiologi itu pada penggunaan teori. Saya lihat banyak sekali juga kajian-kajian kita yang sosiologi ekonomi ya, sosiologi organisasi itu bias bahkan keluar masuk dengan teori-teori ekonomi, teori-teori dari kebijakan, teori-teori administrasi yang tumpang tindih yang mengakibatkan hasil analisis itu tidak tercium selera sosiologi. Tidak ada bau sosiologi di situ. Malah jadi bersihnya malah ke administrasi atau malah jadi ke demografi. Nah, itu yang kemudian yang melakukan riset adalah orang sosiologi, namun kontribusi yang dimasukkan adalah ke demografinya misalkan, ke geografi ya misalkan. Nah, itu yang jadi problem. Maka sosiologi dianggap tidak memberikan kontribusi, padahal itu dalam zona atau dalam ranah kajian-kajian sosiologis. Buat saya, minta maaf, kesalahan ini bukan daripada yang lain karena memang kita saja sebagai peneliti yang terkadang suka lupa gitu ya, menempatkan hal-hal seperti itu. Hal-hal yang kaitannya dengan selera sosiologi. Harapan saya ini bisa kita kembangkan lagi untuk mendapatkan riset-riset atau desain-desain riset yang memang bernuansa sosiologi, bukan berarti harus seluruhnya sosiologi. Nah, ya, uh, kalau desain kuantitatif kita sering bicara tentang positifis ya, sifatnya itu. Nah, ini ada grand teorinya, ada middle-nya, ada mikronya ya. Saya coba gambarkan seperti ini. Paling tidak di sini terdapat tentang minta maaf, uh,
individu, interaksi maupun struktur masyarakat. Nah, saya coba pilah-pilah, memilah gitu ya. Jadi dalam penggunaannya kita bisa memutuskan mana yang mau kita pergunakan untuk mengkaji atau membedah sebuah fenomena yang kita temukan dalam penelitian kita. Nah, saya harap ini sebagai sebuah contoh. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Eh, Kita ambil satu contoh dari Homans, bagaimana kemudian kita mengambil Mirko teorinya, dan kita bisa menemukan pola, pola dan hubungan antar variabel. Jadi struktur interaksi individu dan kelompok selalu terjaga. Nah, artinya apa? Ketika data terhimpun dan kita menganalisis ini, kita nggak akan meninggalkan sosiologi. Itu yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian ataupun ke mahasiswa sekalian. Nah, makanya seringkali mohon maaf saya bertanya ke mahasiswa lah, ini proposal atau ini penelitian sosiologinya di mana? Nah, sebenarnya bukan saya kemudian ingin mengkultuskan atau ingin memaksa menjadi sosiologi, cuman saya ingin mencari letak posisi sosiologi pada sebuah riset itu di mananya ya. Nah, yang agak anehnya, padahal ini riset sosiologi, kok saya tidak menemukan sosiologinya itu. Nah, saya sangat mohon maaf atas seringkali saya menyampaikan pertanyaan seperti itu. Tapi hanya untuk menjaga bahwa sosiologi sebenarnya punya kemampuan, punya metodologi yang cukup mumpuni dalam hal penelitian. Cuman sering kita tinggalkan atau kita lupakan gitu ya, atau memang mungkin lupa ya. Jadi enggak sempat dimasukkan. Nah, uh, kalau tadi kuantitatif, ini kualitatif, bagaimana konstruktivis, ada Grant, ada Mill. Nah, saya coba contohkan yang terus menjaga yang namanya uh, selera sosiologi. Nah, mungkin dengan pola seperti ini agak mempermudah Bapak Ibu sekalian untuk kemudian memetakan ya. Saya punya masalah apa yang ingin saya teliti, terus teori, terus segmennya, orientasinya apa yang ingin saya lakukan terkait dengan selera sosiologi yang tadi saya gaungkan dari awal. Ya, uh, seperti ini juga satu contoh kasus. Saya coba simulasikan punyanya Goffman. Mudah-mudahan saya tidak keliru ya untuk menemukan makna dan pola dalam setiap fenomena. Nah, ini bisa kita menggunakan pendekatan kasus fenomenologi. Mohon maaf saya salah tulis dan ada grounded. Nah, tidak melepas daripada tiga hal yang tersebut juga. Nah, untuk menjaga selera kita tetap ya pada sosiologi. Oke, pada akhirnya saya coba membuat simulasi yang sedikit sederhana saja buat kita semua, bahwa mau tidak mau harus ada penguasaan teori dan ada kestabilan metodologi, baik dalam kualitatif maupun kuantitatif, sehingga selera selera sosiologi kita yang terdiri dari individu, interaksi, dan masyarakat tetap terjaga. Itu. Jadi tidak bisa kita tidak menguasai teori, kita tidak memiliki metodologi yang uh, akurat, kemudian kita bisa mempertahankan selera. Tapi buat saya, masalah penguasaan teori ini personal sekali. Saya pikir ketika kita mau mendalami uh, ilmu sosiologi, hal ini sudah pasti dilakukan oleh personal. Nah, kestabilan metodologi saya pikir sudah banyak ya rujukan referensi dalam sosiologi untuk metodologi. Nah, tinggal bagaimana kita menjaga selera kita aja dalam kualitatif atau kuantitatif. Itu harapan saya Bapak Ibu sekalian. Tujuannya agar memang kita dalam riset sosiologis bisa melahirkan hal-hal yang menarik, selain menarik bisa memecahkan atau membantu persoalan dalam masyarakat, yang pada akhirnya sosiologi memiliki kontribusi yang praktis bagi kehidupan masyarakat saat ini. Oke, saya pikir penjelasan saya cukup sederhana. Mungkin banyak kekurangannya, saya mohon maaf, mohon masukan dari Bapak Ibu sekalian sekiranya harus ada yang diperbaiki dari penyampaian saya. Harapan saya dengan penjelasan yang cukup singkat ini bisa menambah cakrawala pengetahuan Bapak Ibu, bisa menambah keinginan untuk terus memperbaiki diri dalam hal meneliti dan desain-desain penelitian kita.
Sekian dan terima kasih. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk belajar dan mengembangkan diri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.